dalil dan argumentasi bahwa makan bergizi gratis ini sudah tertuang dalam Al-Quran. Berkat dukungan teman-teman semua, channel ini masih bisa bertahan di sosial media sampai sekarang ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin mendukung dakwah kami di channel ini agar terus bertahan di sosial media. Silahkan scan kris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program MBG untuk sementara dihentikan ya, karena banyak sekali permasalahan di dalam program MBG tersebut. Salah satunya adalah terjadi korupsi besar-besaran di balik program MBG yang sekarang semakin panjang persoalannya hingga berujung kedua institusi penegak hukum diduga atau isunya sedang melakukan politik sandra satu sama lain atau saling berseteru satu sama lain. Awalnya pihak kejaksaan menangkap purnawirawan Polri yang diduga melakukan korupsi MBG, lalu tidak lama kemudian pihak Polri juga berupaya menangkap salah seorang jampitsus ya, yaitu Bapak Febri Adriansyah atas kasus TPPU, Asabri, Batubara, dan PLN. Pak Prabowo selaku presiden memanggil kedua belah pihak untuk menghadap kepadanya di malam hari. Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Istana Negara, Jakarta Pusat. Pertemuan tertutup ini dikabarkan berlangsung sejak pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Terlihat kendaraan para pejabat dengan pengawalan keluar dari Istana Negara pada pukul 22.10 WIB. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai pertemuan ini. Dan ketika di esok harinya, mendadak mereka langsung membuat klarifikasi atau jumpa pers untuk menjelaskan bahwa kedua belah pihak di antara mereka nggak ada masalah. Tidak ada masalah di antara dua institusi ini. Jadi tadi kita sepakat bahwa kita akan terus bersilaturahmi, setelah ini ditindaklanjuti di jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten. Ya walaupun kelihatan banget sih dari videonya itu kayak canggung banget ya antara mereka berdua. Iya, kayak nggak ada yang mau saling tatap-tatapan gitu. Dari bahasa tubuhnya memang sepertinya ada hal yang mengganjal di hati mereka, walaupun mereka tetap dituntut untuk memperlihatkan saling rukun satu sama lain gitu. Saat ini MBG menjadi program yang pro kontra ya. Ada yang pro terhadap program MBG, ada yang kontra terhadap program MBG. Ada yang demo menolak MBG untuk dilanjutkan, ada yang demo ingin MBG terus dilanjutkan. Bahkan baru-baru ini viral ya, video seorang yang pro terhadap program MBG berdemo lalu membawakan dalil Al-Quran. Katanya di Al-Quran itu ada dalilnya program MBG gitu ya. Coba kita lihat dulu videonya. Ya, pemirsa, ilmu agama saya kan masih sedikit ya, dan juga masih banyak belajar tentang agama. Tapi yang menariknya nih pemirsa, ada dalam sebuah aksi demonstrasi, ini seorang orator yang mendukung program MBG mengatakan bahwa program MBG memiliki landasan kuat dan ada di dalam ajaran kitab suci katanya. Ya, kitab suci Al-Quran maksudnya ya. Dalil dan argumentasi bahwa makan bergizi gratis ini sudah tertuang dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi program MBG ini katanya sudah tertuang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kacau. Wahai manusia-manusia, kalianlah makan dengan halal dan bergizi. Astagfirullah, sampai Al-Quran dibawa-bawa kayak gitu ya. Surah Al-Baqarah ayat 168 itu bukan berbicara tentang program pemerintah. Ayat tersebut juga tidak berbicara tentang bagaimana pemerintah di sebuah negara mengelola anggaran. Ayat tersebut hanya berupa perintah agar kita umat Islam memakan makanan yang halal dan yang terbaik. Dalam ilmu penafsiran yang paling dasar gitu ya, memaknai ayat itu harus sesuai dengan konteksnya, bukan cuman sekedar dicari-cari ya ada kesamaan kata, ada kesamaan bicara lalu disambung-sambungkan, nggak bisa begitu. Jadi mentang-mentang ayat tersebut berbicara tentang perintah agar kita makan yang baik, makan yang halal, lalu dikaitkan dengan MBG yang faktanya ribuan anak keracunan dengan makanan MBG, dan faktanya juga terjadi korupsi besar-besaran di program tersebut. Memang tampaknya
ada upaya ya mencarikan dalil di Al-Quran itu tentang program MBG. Jadi seolah-olah MBG ini adalah program yang didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, difirmankan dalam Al-Quran. Kalian masih ingat nggak Pak Nusron Wahid, salah satu menterinya Pak Prabowo, kan juga pernah nih berusaha berdalil ayat Al-Quran tentang program MBG, tapi dibantah oleh salah seorang ustadz yang paham tafsir Al-Quran. Coba kita lihat dulu nih videonya ya. Alladzina at'amahum min ju', yang kemudian orang itu yang ngasih makan kepada orang-orang sehingga terbebas dari rasa kelaparan. Itu kan alladzi at'amahum min ju' kan berarti MBG sama ketahanan pangan. Jangan sampai ada orang lapar. Yang kedua, jangan sampai ada pasokan mata rantai makanan itu hilang. Ya kan, MBG itu sama ketahanan pangan sudah matching. Jadi arah Pak Presiden ini sudah tepat. Alokasi budget pertama adalah ketahanan pangan dan MBG. Apakah ayat terakhir dalam surat Quraisy bisa dimaknai dengan perintah mendirikan MBG? Saya Fazal Imam, selamat datang di Sekolah Tafsir. Mari kita lihat konteks ayatnya untuk mengetahui apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh surat Quraisy. Disebabkan oleh kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik bait ini yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Ayat ini berbicara tentang nikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang Quraisy berupa keamanan dalam perjalanan dagang setelah mereka melakukan perjanjian dengan para raja dan pemimpin kabilah. Orang-orang Quraisy memberi sebagian keuntungan kepada mereka, dan sebagai gantinya, mereka diberi jaminan keamanan dari para perampok. Dari perjanjian ini, Allah memberikan dua nikmat besar. Pertama, mereka bisa mendatangkan makanan dari Syam dan Yaman sehingga mereka terhindar dari kelaparan karena Makkah adalah tanah yang tidak bisa ditanami. Kedua, mereka menjadi pedagang kaya karena terhindar dari ketakutan akan dirampok dalam perjalanan dagang. Jadi, pesan dari surat Quraisy adalah perintah untuk menyembah kepada Allah yang telah memberi nikmat berupa terhindar dari kelaparan dan ketakutan. Dan makna kalimat alladzi at'amahum min ju' adalah sifat Allah yang memberi makan kepada orang-orang Quraisy, bukan perintah memberi makan. Kalau ingin mencari dalil pembenaran memberi makan, maka harusnya memakai surat Al-Insan ayat 8. Termasuk orang-orang yang baik adalah yang memberi makan. Itu pun ada keterangannya, makanan yang disukai. Dan targetnya pun ada, orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan hamba sahaya. Jadi, tidak ada perintah memberi makan vendor koalisi dalam Al-Quran. Kalau Bapak Menteri yang terhormat memaknai alladzi at'amahum min ju' dengan mendirikan MBG, apakah itu artinya Anda juga akan memaknai falya'budu rabb hadzal bait dengan sembahlah CEO MBG? Alladzina Pak Nusron udah bacanya salah, tafsirnya ngawur juga kan. Jadi tidak semua dalil atau ayat-ayat yang bercerita tentang makanan di Al-Quran bisa dikaitkan dengan MBG, karena menafsirkan ayat di dalam Al-Quran harus sesuai dengan konteksnya. Yang perlu dipahami juga, MBG ini bukan sedekahnya pemerintah kepada masyarakat, bukan. Itu memang uang rakyat yang dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk makanan. Sebenarnya nggak tepat juga kalau dibilang gratis ya, karena itu nggak gratis, itu diambil dari pajak kita teman-teman. Dikasih embel-embel gratis ya, itu karena ada unsur pencitraan politik yang sebenarnya itu nggak gratisan ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.